Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Misdalia, mahasiswi Universitas Islam Indragiri dengan NIM 101231010047. Baiklah, di sini saya akan memenuhi tugas mata kuliah saya yang berjudul Manajemen Sumber Daya Manusia 2 yang diampu oleh Bapak Haji Agus Maulana SEME. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang knowledge management. Knowledge management adalah pengelolaan pengetahuan kepada seluruh lapisan organisasi atau perusahaan bertujuan menciptakan inovasi dan perubahan guna meningkatkan efisiensi dan proses pengambilan keputusan serta menjaga stabilitas proses bisnis berkesinambungan dengan menggunakan teknologi. Nah, sumber knowledge management ada dua, yaitu internal research dan external research. Internal research merupakan sumber-sumber pengetahuan yang berasal dari dalam organisasi atau perusahaan yang berhubungan dengan sumber daya manusia, informasi proses menjalankan bisnis dan pengetahuan teknologi yang ada dalam perusahaan. Sedangkan external research adalah sumber-sumber pengetahuan yang berasal dari luar organisasi atau perusahaan yang dapat mempengaruhi pergerakan dan perkembangan outcome atau layanan perusahaan yang berhubungan dengan kepuasan pelanggan. Adapun juga manfaat knowledge management adalah berguna dalam menjaga stabilitas operasional perusahaan dan proses bisnis serta dalam keunggulan bersaing. Siklus knowledge management ada 9 tahapan. Yang pertama, identifikasi dan analisa. Yang kedua, seleksi dan klasifikasi. Yang ketiga, pembuatan pengetahuan. Yang keempat, penyimpanan pengetahuan. Yang kelima, pengakuan dan pengukuhan pengetahuan. Yang keenam, membagikan pengetahuan. Yang ketujuh, penggunaan dan penerapan. Yang kedelapan, pembelajaran ulang. Dan yang kesembilan, improvisasi dan penyempurnaan. Dampak knowledge management adalah yaitu munculnya sebagai salah satu aset organisasi yang paling penting, mengingat mencapai tujuan strategis, mengurangi dampak hilangnya karyawan kunci dan meningkatkan kecerdasan perusahaan untuk merespon lingkungan. Kajian literatur knowledge management. Tulisan artikel ini mengangkat pembahasan tentang dalam bidang ilmu manajemen dan berfokus pada satu pembelajaran knowledge management atau yang disingkat dengan KM, yang merupakan salah satu aspek yang dibutuhkan bagi anggota organisasi dan perusahaan. Pentingnya menerapkan knowledge management dalam organisasi sehingga mengambil 3 kasus perbandingan antara negara-negara yang berbeda tempat dan budaya. Pada satu sisi mengangkat negara yang berada di negara Afrika, yakni Zimbabwe, dengan kepentingan knowledge management dalam bidang telekomunikasi. Pada sisi lainnya mengangkat negara pada benua Amerika Latin, yaitu negara Brazil, dalam bidang administrasi pelayanan publik. Sementara yang lainnya adalah negara Eropa, yakni negara Jerman, dan dalam bidang badan antariksa yang berfokus pada kepentingan pilot. Yang kesemua itu mengangkat arti kepentingan knowledge management dalam kehidupan organisasi. Tinjauan proyek percontohan knowledge management. Pendekatan 2 fase adalah sebagai berikut. Fase pertama terdiri dari analisis situasi apa adanya ESA dalam hal knowledge management, untuk mengusulkan serangkaian proyek percontohan yang akan membangun sistem knowledge management perusahaan. Satu set 13 pilot dipertimbangkan untuk organisasi atau proses tata kelola knowledge management. Proses tinjauan atau bersamaan metodologi desain, pembelajaran, peta proyek, dan tugas knowledge management. Untuk perangkat teknologi atau IT, penilaian kompetensi, portal knowledge management, direktori ahli, mesin pencari, dan e-learning unik. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Apabila terdapat kesalahan kata, saya mohon maaf. Fakultas Ekonomi hebat,
Unisi berjaya dan gemilang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.